para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan, ya, apa hikmah terjadinya Isra sebelum Mi'raj? Apa hikmah terjadinya Isra sebelum Mi'raj? Mengapa tidak langsung diangkat Nabi SAW atau diperjalankan beliau ke langit langsung dari Mekah, langsung dari Ka'bah? Ya, para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan setidaknya ada tiga hikmah di sini. Ada tiga hikmah di sini. Hikmah yang pertama adalah menjadi bekal bukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau telah melakukan perjalanan ke langit. Karena di sini ada dua perjalanan, ya, perjalanan darat sama perjalanan ke atas. Artinya kalau salah satu perjalanan ini benar, maka perjalanan yang kedua juga benar terjadi. Yani seandainya Nabi SAW langsung naik ke langit, beliau tidak akan punya bukti nyata, ya, bahwa beliau melakukan perjalanan tersebut. Karena itulah ketika orang-orang musyrikin datang, diuji Nabi SAW bagaimana Baitul Maqdis itu, ya, bagaimana Baitul Maqdis. Beliau gambarkan, kemudian beliau bahkan melihat beberapa orang dalam perjalanan, beliau kabarkan, ceritakan tentang orang-orang yang dalam perjalanan tersebut yang beliau lihat ketika sementara perjalanan, jelas ya. Dan eh, setelah rombongan tersebut pulang ke Mekah ditanya, dan betul terjadi seperti itu. Ya. Maka ini perjalanan darat yang ditempuh dengan sangat cepat. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Burak ini yada'u apa rijlahu haitsu taha basaruhu. Ya. Au bihadzal makna. Bahwa Burak ini meletakkan kakinya di mana pandangannya berakhir. Jadi satu kali melangkah itu jaraknya sangat jauh, di mana pandangannya berakhir. Kita nggak tahu pandangan Burak ini sejauh apa kekuatan pandangannya. Jadi satu kali melangkah itu sejauh pandangannya. Ini menunjukkan sangat cepatnya. Jelas ya? Baik, maka ini bukti. Ketika Nabi SAW bisa menjawab semua ujian dari orang-orang musyrikin, menunjukkan beliau betul-betul mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis. Beliau gambarkan Baitul Maqdis gimana, karena sebelumnya beliau tidak pernah keluar menuju Baitul Maqdis. Itu satu-satunya beliau menyatakan hal tersebut. Sehingga itu menjadi bukti. Ya, bukti nyata secara fisik bahwa beliau SAW melakukan Isra. Sehingga kalau beliau benar di situ, maka Mi'raj juga benar. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, menunjukkan kekuatan hubungan antara dua kiblat kaum muslimin ini. Ya, antara Mekah, ya, dengan Baitul Maqdis. Mekah dengan Baitul Maqdis. Walaupun ketika itu tentu saja Mekah belum menjadi kiblat, ya. Tapi ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat, ya, antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Ya, di mana ini dua kota suci kaum muslimin sebelum Nabi SAW tentu saja hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah untuk menampakkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menampakkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana keutamaan beliau, ya, atau sebelumnya adalah untuk memberikan kepada Nabi SAW keutamaan semua nabi-nabi sebelumnya. Sehingga beliau tidak ketinggalan suatu keutamaan yang diberikan kepada Nabi sebelumnya, tapi beliau tidak dapati, yaitu salat di Baitul Maqdis. Dikarenakan Baitul Maqdis merupakan kiblat, ya, dari semua nabi, dari para nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun diperintahkan ke sana untuk salat, sehingga beliau tidak luput dari keutamaan salat di Baitul Maqdis. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan kepada para anbiya wal mursalin keunggulan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh nabi, di mana di situ beliau menjadi imam, mengimami para anbiya. Jelas ya? Disebutkan dalam riwayat Al-Tabarani, dalam Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ya. Disebutkan di situ, "Tsumma dakhaltul masjida fa'araftu an-nabiyyina man baina qa'imin wa raqi'in wa sajidin. Tsumma uqimatis shalah fa amamtuhum."
Falam albas illa yasiran hatta jitama'a nasun katsirun summa adzana muadzdinun fa uqimatis shalah faqumna sufufan nantadhiru man ya'ummuna fa akhadha bi yadi Jibril faqaddamani fa sallaitu bihim. Ya. Jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi, di antaranya dalam riwayat Muslim. Kemudian saya masuk ke dalam masjid, lantas saya pun mengenali beberapa nabi, ya, sejumlah mengetahui beberapa nabi, ada yang sementara berdiri, ada yang sementara ruku, ada yang sementara sujud. Kemudian di uqimatis shalah, ya, dan saya mengimami mereka. Dalam riwayat lain disebutkan setelah kami semua bersaf-saf menunggu orang siapa yang akan mengimami kami, kemudian Jibril memegang tanganku dan menyuruh saya meminta saya menjadi imam. Baik, ini keutamaan atau hikmah yang ke berapa? Yang keempat. Kemudian ada hikmah yang kelima, yang ini walaupun hikmah ini la ba'sabi disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu bahwa pintu langit itu sejajar dengan Baitul Maqdis. Pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis. Ya, karena itulah butuh ke sana dulu kalau mau naik ke langit. Ini disebutkan juga oleh sebagian ulama. Allahu taala alam bisawab.